Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video ini saya akan menjelaskan tentang biosfer dan makhluk hidup. Yang pertama, biosfer. Biosfer sangat memiliki manfaat dan pengaruh yang besar untuk kelangsungan makhluk hidup di bumi. Biosfer juga sangat bermanfaat untuk makhluk hidup, khususnya manusia. Ilmu pengetahuan yang telah mempelajari biosfer dan makhluk hidup yang sangat penting dan berguna untuk saat ini maupun untuk kelangsungan masa depan. Dengan mempelajari dan makhluk hidup, manusia lebih bersikap lebih baik dalam hal memelihara ekosistem, lingkungan hidup maupun eksperimen untuk masa yang akan datang, agar alam ini bisa terjaga dengan baik serta bisa menikmati sampai masa yang akan datang. Selanjutnya, pengertian biosfer. Biosfer adalah bagian luar dari planet bumi, mencakup udara, daratan, dan air, yang memungkinkan kehidupan dan proses biotik berlangsung. Dalam pengertian luas menurut geofisiologi, biosfer adalah sistem ekologis global yang menyatukan seluruh makhluk hidup dan hubungan antar mereka, termasuk interaksinya dengan unsur litosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Bumi hingga sekarang adalah satu-satunya tempat yang diketahui yang mendukung kehidupan. Biosfer dianggap telah berlangsung selama sekitar 3,5 tahun dari 4,5 miliar tahun usia bumi. Seluruh ekosistem di dunia disebut biosfer. Dalam biosfer, setiap makhluk hidup menempati lingkungan yang cocok untuk hidupnya, disebut habitat. Dalam biologi, kita sering membedakan istilah habitat untuk makhluk hidup mikro seperti jamur dan bakteri, yaitu disebut substrat. Menurut Ensing Knight, persebaran bioma juga dipengaruhi beberapa faktor seperti halnya pada persebaran fauna, yaitu jenis tanah, dan topografi. Pembagian bioma ditanamkan sesuai dengan vegetasi yang dominan. Persebaran bioma dibagi menjadi berikut. Yang pertama, hutan hujan tropis. Yang kedua, hutan gugur. Yang ketiga, sabana. Yang keempat, gurin. Dan yang terakhir, tundra. Selanjutnya, pengertian biosfer sebagai struktur lapisan bumi. Biosfer merupakan sistem kehidupan paling besar karena terdiri dari beberapa gabungan ekosistem yang ada di planet bumi. Sistem ini mencakup semua makhluk hidup yang berinteraksi dengan lingkungannya sebagai kesatuan. Secara etimologi, biosfer berasal dari dua kata, yaitu bio yang berarti hidup dan sfer yang berarti lapisan tempat tinggal makhluk. Selanjutnya, ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup terdiri beberapa, yaitu yang pertama, bernapas, bergerak, peka terhadap rangsang, makan, mengeluarkan zat sisa, tumbuh, serta berkembang biak. Yang terakhir, pengertian klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi adalah pengelompokan makhluk hidup dalam takson melalui pencarian keseramaan atau persamaan dalam keanekaragaman. Makhluk hidup yang diklasifikasikan dalam satu kelompok atau takson tertentu memiliki persamaan sifat atau ciri-ciri. Demikian pula sebaliknya, makhluk hidup dalam kelompok atau takson yang berbeda akan memiliki perbedaan-perbedaan sifat dan ciri-ciri. Tujuan dan manfaat klasifikasi makhluk hidup. Tiap-tiap makhluk hidup mempunyai keanekaan bentuk, ukuran, warna, kebiasaan hidup, dan tingkah laku yang berbeda-beda. Dengan adanya begitu banyak keanekaan makhluk hidup, perlu dicari cara yang tepat untuk mempelajarinya. Caranya dengan mengelompokkan makhluk hidup yang begitu banyak dan beraneka ragam sifat-sifat serta ciri-cirinya. Manfaat klasifikasi adalah untuk mengetahui jenis-jenis makhluk hidup dan tumbuhan antar makhluk hidup sehingga lebih mudah diketahui keberabatan antar makhluk hidup yang beraneka. Sekian video penjelasan dari saya, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.